Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa semua, para petani, khususnya saat ini untuk pekebun atau petani kelapa sawit. Eh, Setiap hari saya berusaha menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu pekebun kelapa sawit. Saya untuk yang saat ini untuk membuat video harapannya eh, menjawab secara umum. Nah, secara umum sehingga nanti harapan kami eh, tidak ada atau kalau ada pertanyaan hal yang lain, yaitu pertanyaan untuk sebenarnya adalah evaluasi kebun kita. Ya, nanti kita bagi menjadi dua, evaluasi tanamannya, eh, performa vegetatif tanamannya maupun evaluasi produksinya. Jadi Bapak Ibu para pekebun, saya harapkan bisa menilai kebunnya sendiri sehingga bisa merekomendasikan hal-hal sendiri. Nah, sehingga kita membantu alur dari bagaimana cara menilai kebun kita. Ya, karena pertanyaannya selalu begini, Pak, ini fotonya saya kirim, videonya, kebun saya kurang apa? Mohon sarannya. Wah, kan selalu begitu. Nah, Pak, ini kondisi kebun saya, apa yang terjadi? Mohon sarannya. Nah, nanti secara garis besar tentunya bisa memformulasikan, menentukan apa masalahnya, kemudian kita memberikan berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang ada, bisa melakukan hal-hal yang bisa mengatasi masalah tersebut. Nah, itu. Jadi yang pertama, kita harus bisa mengevaluasi tanaman kita. Minimal cara-caranya. Nah, ya, minimal cara-caranya. Kalau tidak bisa menyarankan tidak apa-apa. Nah, nanti yang baru yang teknis ditanyakan. Ya, yang pertama sekarang kita bahas mengenai evaluasi perkembangan vegetatif tanamannya. Untuk vegetatif ini terutama untuk tanaman TBM, tanaman belum menghasilkan. Ya, tanaman belum menghasilkan. Jadi kita merangkum pertanyaan tadi ya, bagaimana tanaman kita seperti ini. Jadi kalau kita ditanya kondisi kebun sawit kita masih TBM, dilihat perkembangan vegetatifnya bagaimana. Itu kita menggunakan alat apa, menggunakan tools apa menilai perkembangan suatu tanaman kelapa sawit. Nah, tentunya kondisinya harus kita lihat di lapangannya, di lapangan posturnya bagaimana. Yang paling umum digunakan kita harus melihat kondisi tanaman itu normal atau tidak normal dulu. Ya, normal atau tidak normal. Tidak normalnya dalam bentuk apa? Bentuknya, warnanya, ya kan? Posturnya itu yang dilihat. Contoh, nah ini yang contoh. Dalam suatu areal bisa kita lihat ada beberapa tanaman yang eh, beda dengan yang lain. Misalnya tinggi besar. Wow, ini pasti kita curiga ini beda sama yang lain apa? Apakah menguntungkan apa tidak? Ternyata tinggi besar dan tidak berbuah-buah. Nah, gitu. Ini contohnya tanaman raksasa, giant, ya, tanaman gajah misalnya. Kemudian yang paling umum adalah terjadi kerusakan atau tidak di dalam eh, tanaman TBM kita ini, contohnya TBM-nya. Artinya kita lihat gejala yang ada di tanaman. Ya. Pak, terjadi gejala pucuknya pada patah mengering, ada lubangnya.
Oh ini berarti ada serangan hama. Nah, contohnya hama orites sama kuangung. Pak, daunnya kering semua. Harusnya kan daun itu normal hijau. Hijau rata semua. Ini ternyata kering seperti terbakar. Setelah kita datangi ada eh, apa namanya ulat kantongnya. Nah, ini berarti terserang ulat kantong. Nah ini kita harus tahu karena masalahnya apa dan harus tahu tadi normal tidaknya. Kemudian berikutnya yang paling banyak adalah masalah kekurangan nutrisi ataupun kekurangan cahaya ataupun kekurangan air. Dilihat apa caranya? Dengan melihat gejala tanaman. Ya, jadi karena keperluan tanaman itu kalau dibagi itu ya jadi 3 saja kebutuhan utamanya ya, yaitu cahaya, air, dan nutrisi. Jadi kalau kita lihat tanamannya bergejala kuningnya kuning pucat, hampir semua daunnya, ini kita curiga ini kekurangan nitrogen kan gitu. Jadi nanti kita tahu solusinya. Kemudian bergejala di bawah yang pelepah-pelepah bawah menguning, tapi tidak semua juga itu kuningnya kuning tembaga, ini kekurangan magnesium. Ini contoh. Ya. Kemudian tanamannya tadi bentuknya nggak teratur, berkerut-kerut, oh ini kekurangan boron. Nah itu caranya eh, kita menilai kebun kita. Berarti kebun kita masih kurang baik karena kita bisa melihat gejala-gejala yang kurang bagus tersebut. Nah, jadi dicatat ya, yang pertama untuk menilai kebun kita itu dari vegetatif tanamannya. Nah, baru langkah berikutnya yaitu kenapa kan nanti gitu. Kenapa? Nah, tadi saya sudah dijawab, ada yang kena hama, ada yang kurang nutrisi. Nah, kemudian bisa ditelisik lagi nanti kekurangan air atau apa atau kekurangan itu cahaya nanamnya terlalu rapat. Ya, intinya kalau di TBM itu lihat kondisi tanamannya normal atau tidak. Normalnya, normal bentuknya, normal warnanya, normal performanya sesuai standar. Ya, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah secara sederhana kita harus bisa menilai produksi kebun sawit kita. Karena sudah produksi ini menyangkut masalah untung ruginya. Seberapakah, apakah masih sesuai potensi atau terlalu jauh, gitu. Kemudian nanti tahu penyebabnya, berikutnya adalah solusinya. Nah, sekarang kita yang evaluasi produksi. Jadi yang terpenting adalah di sini bahwa panen Bapak Ibu sekalian ini kan dicatat. Dapat berapa kilogram, dapat berapa tandan, dicatat. Nah, evaluasinya adalah dari catatan tersebut. Nih, gampangnya kalau dari kebun Bapak itu dapatnya per bulan, misalnya ini kebunnya 1 hektar saja ya hitung-hitungannya. Dapat 2 ton per bulan. Nah, kalau dapat 2 ton itu kalau kali 12 berarti 24 ton TBS per hektar per tahun. Agak lumayan, ya lumayan. Nah, kemudian kalau dapat 3 ton, nah dapat 3 ton itu sudah termasuk sangat bagus. Kalau setahun kan kalikan apa? Kalikan 12. 3 kali 12, 36 ton TBS per hektar per tahun. Kalau ukurannya 1 hektar masih memungkinkan, kalau kebun yang sangat luas jarang, ya, sangat jarang.
Nah, jadi Pak, tempat saya 2,5 kilo, 2,5 misalnya. Nah, itu juga sudah sangat bagus. Berarti kan 2 kali 12 ya tadi sudah 24 ditambah setengahnya tambah 6 ya kan berarti sudah 30. Wah, itu sudah eh, bagus. Pak, punya saya hitung tiap bulan itu 1 hektar dapat 1 ton. 1 ton kali 12 ya masih kurang ini. Nah, contoh kita yang masih kurang ya. Apalagi misalnya eh, cuma dapat 500 kilo. Nah, itu ya berarti masih kurang. Kemudian dari catatan tersebut kita analisis. Analisis apa yang perlu dicek pertama kali? Ya, dicek pertama kali adalah bibit tanaman kita. Bibit tanaman kita apakah sudah tanaman unggul atau bukan? Atau kita menggunakan abal-abal, mariles, soko piringan, pukulan. Nah, ini ya jelas potensinya memang sudah rendah. Jangan dipaksa eh, mempunyai produksi yang tinggi. Wong tidak unggul kok mintanya yang tinggi. Ya, oleh karena itu dianalisis, dicari sejarahnya. Pertama lihat bibitnya. Ah Pak, bibitnya abal-abal tapi kalau dirawat secara maksimal dibubuk kan nanti tinggi juga. Tapi tidak setinggi kalau bibit unggul. Jauh itu hasilnya. Cuma separuhnya biasanya gitu. Ya, jadi eh, itu yang pertama analisisnya. Kenapa tadi rendah tadi ya? Ya, kita lihat apalagi kalau mau detail itu lihat standar produksi, tabel produksi standar ini. Tadi kan masih secara umum kurang dari 1 ton, 1 ton, 2,5 ton per bulan. Nah, itu kan secara garis besar saja. Tapi secara detail di tabelnya ada. Nah, sesuai potensi apa? Potensi varietasnya, tanamannya tadi yang pertama. Yang kedua juga kita harus lihat potensi kebun kita. Kelasnya itu kelas S1, S2 atau S3. Nah, kalau S1 itu yang memang tanah mineral, subur. Nah, itu kita mengharap tinggi, wajar. Tetapi kalau kita tanahnya S3, nah, banyak faktor pembatas, itu ya jangan tinggi-tinggi. Nah, gitu. Tidak setinggi yang di lahan S1. Jadi kita lihat lahan kita juga gitu. Olahan kita lahan gambut belum matang. Nah, itu misalnya ini kemungkinan S3 kemungkinan kan gitu. Berikutnya kita analisis lagi tadi tanamannya, ya kan. Kenapa ternyata di lapangan itu juga menunjukkan eh, tadi gejala yang tidak normal. Eh, Gejala yang tidak normal. Itu apa penyebabnya? Kita lihat parameternya ya. Apakah kekurangan hara, ataukah kekurangan cahaya, kekurangan air. Itu bisa dilihat dari kita hitung sendiri di kebun kita, tandan kita. Yaitu yang pertama fruit set. Ya, fruit set itu kita hitungi buah yang jadi nggak jadinya. Jika cuma yang jadi di bawah 75%, itu berarti tempat Bapak Ibu penyerbukannya kurang bagus. Nah, itu diperbaiki penyerbukan. Ya. Kemudian kalau fruit tubans, ya, jadi beratnya kurang dari 60% dari bobot tandan. Nah, itu berarti masalahnya ada di biasanya nutrisi air ataupun cahaya. Kita telisik, kita cari apakah jarak tanam kita sudah normal. Karena di daerah bukit-bukit tanamnya rapat sekali,
nanti etiolasi. Nah, ini berarti ini masalahnya, contoh. Yang kedua, karena kita lapangan kita lihat banyak bergejala kurang nitrogen misalnya, apa ya, kuning pucat, berarti kurang nitrogen. Nah, nanti rekomendasi pemupukannya misalnya ditambah sedikit nitrogennya. Kemudian bisa jadi kurang air. Kenapa? Karena tahun ini terjadi El Nino, tidak hujan selama 3 bulan lebih. Nah, ini berarti kekurangan air. Ini antisipasinya gimana nanti? Oh, ke depan harus tanamannya, lahannya harus lembab. Jangan asal potong, kita pelihara untuk konservasi tanah dan airnya. Nutupnya menggunakan pelepahnya, pakai U-shape misalnya. Nah, jadi kita tahu produksinya rendah penyebabnya apa. Pak, tapi ini apa? Saya bandingkan dengan kebun-kebun yang lain tetangga, perusahaan semua juga turun, semua juga track begitu. Nah, berarti itu masalah yang secara umum, kan ada yang bisa di bawah kendali kita, ada yang tidak di bawah kendali kita. Contohnya kekeringan tadi. Ya, kekeringan artinya kurang air, ya kan. Tapi itu tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita mitigasi. Ya, jadi kita supaya kerugian itu tidak terlalu besar kita mitigasi. Jadi itu cara-caranya. Jadi udah penyebab-penyebab utamanya sudah tahu. Nah, gitu. Jadi kalau produksinya rendah itu kenapa? Ya, itu diperhatikan, biasanya masalahnya di situ. Kalau kurang nutrisi ya dipupuk, karena ini pupuk ini termasuk faktor produksi yang sangat penting, ya gitu. Kemudian baru dicari penyelesaian setelah ketemu tadi ya. Nah, kalau ketemunya hama penyakitnya tinggi ya dikendalikan dan sebagainya. Demikian itu pemirsa cara menilai kebun sawit kita, ketemu tinggi rendahnya, kemudian ketemu penyebabnya kira-kira, dan solusi untuk mengatasi itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.